teman-teman, penikmat cerita-cerita horor di channel Spesial Horor, dimanapun kalian berada. Salam sehat dan sukses selalu buat kalian semua. Kali ini, Mimin akan membawakan sebuah cerita horor dari akun Twitter @tanyademit yang berjudul Lantai 3. Buat kalian yang sudah penasaran dengan ceritanya, langsung saja selamat menyimak kalau kalian masih berani. Perkenalkan, namaku Rani, dan aku ingin berbagi cerita yang sampai saat ini masih menghantui pikiranku. Cerita ini bermula ketika aku pertama kali lulus kuliah, dan 1 bulan setelahnya aku diterima di salah satu perusahaan startup di Jakarta. Seperti kebanyakan orang yang baru memulai karir di kota besar, aku tidak punya uang pada saat itu, dan gaji yang ditawarkan untuk lulusan baru tidak banyak, sehingga aku butuh tempat tinggal yang murah. Awalnya, aku mencari kos di dekat kantor, namun harganya yang mahal membuatku mengurungkan niat. Aku pun kembali mencari lagi di pinggiran kota, namun jarak yang jauh dan macet membuatku tidak mengambil kos-kosan tersebut. Hingga akhirnya, aku menemukan sebuah unggahan di media sosial tentang seseorang yang menyewakan unitnya di salah satu sudut kota. Dan ketika aku cek kembali, dari tempat itu ke kantor bisa ditempuh dengan naik 1 kali metro mini. Sehingga hal itu membuatku langsung bergegas menghubungi orang tersebut untuk menanyakan unitnya pada saat itu. Jujur, bodohnya aku di sini. Aku tidak langsung mengecek unitnya terlebih dahulu, namun aku langsung menyepakati penyewaan unit itu karena tergiur harganya yang lebih murah dari kos yang aku cari sekitar kantor. Apalagi aku sudah malu menginap di kantor selama beberapa hari bekerja, dan hal itu membuatku langsung mengiyakan ketika harga ditawarkan cocok dengan kantongku pada saat itu. Tidak lama kemudian, aku pun akhirnya berangkat ke tempat tersebut. Unit tersebut terletak di sebuah rumah susun yang bernama Pondok Harapan, nama samaran. Sebuah rumah susun tua yang tampak ramai ketika aku sampai di sana. Aku sempat dikirimi foto tentang unit tersebut yang ada di lantai 3. Dari fotonya menunjukkan ruangan yang kecil dan sederhana, namun cukup layak untuk aku tinggali. Mengingat harganya juga lebih murah dari kosan yang ada di sekitar kantor, sehingga hal itu membuatku memaklumi kondisi dari unit tersebut. Aku bertemu pemilik unit yang bernama Pak Iwan, seorang parubaya yang menungguku dengan jaket yang lusuh berwarna hijau dan wajahnya yang tampak lesu. Dia langsung melihatku ketika aku sampai di sana, dan tidak lama dia langsung mendekat kepadaku dan langsung mengenaliku pada saat itu. "Rani ya?" tanyanya dengan singkat. "Iya Pak," jawabku sambil mengangguk. "Bapak pemilik unit itu?" Dia seketika mengangguk dengan cepat. Lalu tidak lama dia merogoh saku jaketnya dan memberikan kunci rumah dengan sebuah gantungan kunci bertuliskan nomor 32. Aku mengambil kunci itu dan mencoba untuk tersenyum kepadanya. Namun ketika dia memberikan kunci itu seperti ada yang aneh darinya. Dia seperti tidak mengajakku untuk mengantar ke unit yang akan aku sewa. Sehingga aku sempat bertanya kepadanya, karena aku tidak tahu di mana unit itu berada. "Apa Bapak mau mengantarkanku ke unitnya?" tanyaku dengan nada yang pelan. Pertanyaanku membuat wajahnya langsung berubah. Dia seketika menggelengkan kepalanya. Bahkan dia mundur selangkah ketika aku bertanya seperti itu. "Sepertinya adik Rani tahu di mana unitnya. Tinggal naik ke lantai 3 dan cari nomor 32 di sana. Mohon maaf, bukannya aku tidak ingin mengantar. Namun aku harus berkeliling lagi cari orderan agar dapat bonus di hari ini." Aku terdiam sejenak ketika dia berbicara seperti itu.
Dan ketika aku ingin berbicara kembali, Pak Iwan dengan cepat menyalamiku dan berkata bahwa dirinya harus segera pergi karena ada orderan masuk dari HP-nya pada saat itu. Aku hanya bisa berdiri di sana dan menatap punggungnya yang menjauh. Awalnya, aku tidak merasa aneh dengan gelagatnya hingga akhirnya aku pun bergegas masuk ke dalam rumah susun itu dan meninggalkan Pak Iwan yang kini sibuk menyalakan motornya di sana. Suasana rumah susun itu nyatanya sungguh ramai. Di lantai 1, ketika aku masuk, aku bisa melihat banyak sekali orang-orang yang berdagang di sana. Bentuk unit di lantai 1 dirubah seperti sebuah kios dan berjajar sepanjang lorong, membuat suasana di lantai 1 begitu hidup dengan banyak orang yang lalu lalang. Begitu juga dengan lantai 2. Unit-unit rumah yang diisi oleh keluarga membuat lorong ini penuh dengan suara tawa dari anak-anak. Ada pula suara televisi yang menyala keras dan suara samar-samar dari ibu-ibu yang sedang memasak di dapur. Namun, ketika aku menginjak anak tangga ke lantai 3, suasana itu mendadak sirna. Lantai 3 tampak kosong dan sepi. Lantai ini tidak seperti lantai 2 dan 1 yang ramai oleh para penghuni. Lorong itu tampak panjang dan sempit dengan dinding yang kusam dan bercak hitam di beberapa tempat. Lampu neon yang menyala di langit-langit hanya memancarkan cahaya kuning yang redup, bahkan beberapa kali berkedip seperti lampu yang hampir mati. Pintu-pintu di sepanjang lorong semuanya tertutup rapat, seperti tidak ada tanda-tanda kehidupan di balik pintu-pintu itu. Tidak ada suara televisi, tidak ada suara langkah kaki, bahkan tidak ada suara tawa atau percakapan yang ada di balik pintu. Bahkan tidak ada satupun pintu yang memiliki alas kaki dan keset di depannya, seolah-olah memang tidak ada orang yang tinggal di lantai 3 ini. Apa semua penghuni di unit ini adalah orang yang kerja sepertiku ya? Sehingga di jam segini lantai ini sepi, gumamku. Aku memang izin kerja untuk mengecek unit di siang hari, sehingga wajar saja ketika orang lain bekerja, aku berada di rumah susun ini. Sehingga aku berpikir seperti itu tentang unit-unit yang tampak kosong di sisi kiri dan kananku pada saat itu. Aku seolah tidak peduli dengan kondisi seperti ini, karena kalau memang semua penghuni lantai 3 adalah pekerja, mungkin nantinya aku pun akan sama seperti mereka. Aku hanya tinggal ketika malam tiba dan ketika pagi menjelang aku kembali berangkat, sehingga membiarkan unit yang aku tempati akan kosong sepanjang hari. Aku pun akhirnya berjalan sambil mencari-cari di mana unit nomor 32 berada. Dan ketika beberapa langkah aku berjalan, aku seperti diawasi oleh sesuatu di sana. Beberapa kali aku berhenti dan aku membalikan badan, namun tidak ada siapa-siapa di lorong tersebut. Mungkin perasaanku saja, gumamku, mencoba untuk menenangkan diriku, karena ini adalah tempat baru untuk aku tinggal. Sehingga wajar saja ada perasaan tidak enak yang aku rasakan pada saat itu. Unit nomor 32 yang aku tempati terletak di ujung lorong. Unit tersebut berdekatan dengan unit nomor 33 yang ada di seberangnya. Unit 32 nampak berbeda dengan unit-unit lain di sekitarnya. Pintunya nampak baru diganti dan dicat berwarna putih. Lalu ada beberapa bagian yang menghitam, seperti unit-unit lain dicat sehingga nampak baru pada saat itu. Sedangkan unit 33 di depanku terlihat tidak terawat, bahkan pintunya nampak rusak dengan lampu depan yang mati. Sepertinya unit ini memang tidak ada penghuninya, karena tidak mungkin ada manusia yang tinggal di unit tersebut dengan kondisi yang seperti itu. Aku mulai memasukkan kunci yang Pak Iwan beri, dan tidak lama aku memutarnya dengan perlahan. Pintu itu pun terbuka dengan suara derit panjang yang sedikit memekakkan telinga di tengah-tengah keheningan lantai 3 yang sepi. Begitu pintu itu dibuka, hawa dingin langsung menyeruak dari dalam.
Ruangan ini tampak seperti ruangan yang sudah lama ditinggalkan. Apalagi ketika aku masuk, aroma lembab dan bau kayu yang lapuk bercampur menjadi satu, sehingga aku pun langsung berlari ke arah jendela dan membuka hordeng yang menutupi unit itu, agar sinar matahari masuk dan membuat suasana di dalam terasa hangat. Unit 32 terdiri dari ruangan utama dan dapur kecil di sudut, satu kamar tidur, dan kamar mandi yang sempit dengan dinding-dindingnya yang penuh bercak hitam dan noda air yang sudah mengering. Lantainya terbuat dari keramik putih yang kusam dengan beberapa retakan yang memperlihatkan beton di bawahnya. Barang-barang yang ada di unit itu pun nampak sudah lama tidak digunakan, sehingga aku perlu waktu untuk membersihkannya, terutama spray dan penutup bantal yang sudah berdebu. Iya, memang ada uang, ada barang. Aku tidak komplain dengan keadaan ini mengingat aku menyewa unit ini dengan harga murah, sehingga aku mewajarkan keadaan ini pada saat itu. Butuh beberapa jam untuk membersihkan unit tersebut. Aku membuatnya sedikit nyaman untuk aku tinggali pada saat itu. Namun, aku baru sadar, lantai 3 ini benar-benar sepi. Tidak ada suara apapun selain suara dari unitku pada saat itu. Suara tawa dari anak-anak lantai 2 bahkan tidak terdengar hingga ke lantai ini. Dan setiap kali aku membuka pintu unit itu secara lebar, entah mengapa, seperti ada sesuatu di lorong yang kosong itu. Seperti ada yang mengintipku di balik pintu, dan ketika aku melihatnya di sana, hanya ada lorong kosong dengan lampu neon yang menyala di atasnya. Sehingga aku lebih memilih untuk menutup pintu rapat-rapat, dan akhirnya aku mulai beristirahat sejenak, karena aku merasa capek setelah aku membereskan unit tersebut agar nyaman untuk aku tinggali pada saat itu. Entah mengapa, aku terbangun lagi di tengah malam. Suara perutku yang keroncongan membuatku terbangun dari tidur panjangku pada saat itu. Kulirik jam di dinding, dan terlihat sekarang sudah pukul jam 1 malam. Aku menghela nafas pelan. Rasa lapar yang tadi aku rasakan tidak bisa kutahan, sehingga aku bangkit dan berjalan ke arah tas yang tadi aku simpan di sudut ruangan. Di sana, aku mengeluarkan kompor portable kecil, lengkap dengan panci kecil dan beberapa bungkus mie instan. Aku menaruh semuanya di atas meja kecil di dekat dapur, dan tidak lama kemudian aku mulai memanaskan air pada malam itu. Suara kompor yang menyala sedikit mengurangi keheningan yang mencekam di lantai 3 ini. Wajar saja, kalaupun para penghuni lantai 3 sudah pada pulang, mereka mungkin pada saat ini sudah tertidur lelap, sehingga suasana di tempat ini kembali hening seperti tadi sore. Tidak lama kemudian, air yang aku panaskan mendidih, asapnya mulai memenuhi udara. Aku lalu memasukkan mie instan dan memasaknya pada saat itu. Kulihat jendela yang masih terbuka, dan ketika aku berjalan di bawah sana hanya berjejer kendaraan para penghuni tanpa ada satupun manusia yang masih beraktivitas di jam seperti ini. Akhirnya, mie instan yang aku masak selesai. Aromanya yang gurih kini mengisi ruangan kecil yang aku tinggali pada saat ini. Aku duduk di lantai dan mulai makan. Kuahnya yang hangat mengalir ke dalam tenggorokanku, dan secara perlahan mengusir rasa dingin dan membuat tubuhku hangat ketika mie itu masuk ke dalam tubuhku. Namun, tepat ketika aku menghabiskan mie tersebut, tiba-tiba terdengar sebuah suara langkah kaki yang berjalan dari arah lorong dan melewati tempatku pada saat itu. Tap, tap, tap. Seketika menyimpan tempat makanku dan langsung melihat ke arah pintu yang tertutup rapat pada saat itu. Suara itu awalnya terdengar samar, seperti berasal dari arah tangga yang ada di ujung lorong. Namun, suara itu secara perlahan mendekat dengan setiap langkah yang terdengar jelas. Perasaan ganjil seketika menyelimutiku. Aku langsung berpikir mungkin saja itu penghuni lain yang baru pulang dari tempat kerjanya.
Namun, ketika sedang berpikir seperti itu, tiba-tiba langkah kaki itu berhenti dan dia berhenti tepat di depan unitku yang tertutup rapat. Tentu saja, aku semakin terdiam. Aku hanya bisa menatap pintu itu dengan jantungku yang mulai berdebar secara perlahan. Apalagi, suasana di jam 1 malam yang hening membuatku bisa mendengar suara sekecil apapun di luar sana. Aku tidak melakukan apa-apa ketika langkah kaki itu berhenti tepat di depan pintuku. Lalu tidak lama kemudian, tok 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 tok, terdengar suara seseorang yang mengetuk pintuku pada saat itu. Hal itu tentu saja membuatku kaget, karena tidak mungkin ada tamu jam 1 malam datang ke tempat ini. Apalagi, aku belum memberitahukan teman-teman kantorku bahwa aku menyewa tempat ini. Suara ketukan pintu itu terdengar beberapa kali, dan tidak lama kemudian, terdengar suara anak kecil yang samar-samar di antara suara ketukan pintu tersebut. "Hei!" Suara itu seperti berbisik, namun jelas terdengar seperti seseorang yang membisikkan suaranya tepat di telingaku. Aku langsung membeku ketika mendengar hal itu. Suaranya terdengar halus, namun cukup jelas sehingga aku secara tiba-tiba merasakan rasa takut atas apa yang aku dengar. Kulitku seketika merinding, dan aku hanya bisa diam sambil menatap pintu yang tertutup itu. Siapa di sana?" tanyaku pelan. Aku mencoba untuk berpikir positif. Mungkin saja itu ada penghuni lain yang melihat bahwa ada orang lain yang tinggal di lantai 3 ini. Karena dia melihat ada sandal dan sepatu yang aku simpan di luar, sehingga dia datang dan menyapa untuk berkenalan denganku. Namun, setelah aku berkata seperti itu, tiba-tiba suara yang ada di lorong mendadak hening. Tidak ada suara yang keluar, bahkan tidak ada suara ketukan lagi pada saat itu. Aku yang penasaran, langsung berdiri dan langsung berjalan secara perlahan ke arah pintu untuk memastikan siapa yang mengetuk pintu di tengah malam seperti ini. Tepat di ketika aku mendekat dan ingin membuka pintu yang tertutup rapat di sana, tiba-tiba aku mendengar suara langkah kaki itu kembali. Namun suara langkah kaki itu terdengar menjauh dariku, seolah-olah orang itu berjalan kembali ke arah lorong. Suara itu terdengar jelas, hingga akhirnya suara langkah itu menghilang secara perlahan dan suasana kembali hening. Aku hanya bisa berdiri. Tanganku terlihat bergetar ketika ingin membuka pintu tersebut. Perasaanku terasa bingung dan takut yang bercampur menjadi satu. Namun aku juga penasaran, siapa yang mengetuk pintuku dan mengucapkan "hai" pada saat itu. Sehingga aku memaksakan diriku untuk membuka pintu tersebut, dan ketika aku membukanya, lorong itu terlihat sepi seperti sebelumnya. Tidak ada jejak dari manusia yang berjalan ke unitku pada saat itu. Yang ada hanyalah lampu neon yang menyala dan berkedip di sepanjang lorong, serta angin malam yang dingin berhembus dari arah tangga sehingga aku menggigil kedinginan. Aku melirik ke kiri dan ke kanan, dan tidak ada siapa-siapa di sana. Yang aku lihat hanyalah keheningan. Dan tak lama kemudian, aku akhirnya menutup pintuku kembali. Meskipun tepat ketika pintu itu tertutup, tiba-tiba terdengar seperti ada seseorang yang sedang mengunci pintu kamar. Dan pintu yang dikunci itu adalah unit 33 yang ada di depanku. Sebuah unit dengan temboknya yang menghitam dan tampak seperti tidak terurus seperti unit yang lain di lantai ini. Aku terbangun di pagi hari dengan kepala yang terasa berat. Apa yang terjadi semalam terasa seperti mimpi. Namun ketika aku bangun dan melihat jam sudah menunjukkan jam 8 pagi, dan apa yang terjadi semalam mendadak aku lupakan di pagi itu. "Ah, sial!" teriakku. Aku mengumpat pelan dan bangkit dari kasur. Seketika aku bergegas ke kamar mandi untuk mencuci muka dan sikat gigi. Tidak ada waktu untuk mandi dan bersiap-siap, karena aku sudah mulai terlambat untuk bekerja. Aku langsung mengenakan kemeja yang sudah aku siapkan sebelumnya.
Tas yang awalnya berisi baju-baju aku keluarkan dan hanya tertinggal laptop yang ada di tasku pada saat itu. Tidak lama kemudian, aku langsung keluar, berlari menuju lorong untuk bergegas kerja di hari itu. Lorong di lantai 3 masih terasa sunyi seperti biasa. Entah memang tidak ada penghuninya selain diriku atau mereka sudah berangkat duluan ke tempat kerja. Namun, aku sudah tidak punya waktu lagi untuk memikirkan itu semua. Meskipun perasaan aneh atas kejadian semalam masih terpikirkan olehku. Aku langsung turun ke lantai 2 dan lantai 1. Suasana rusun yang kemarin ramai kini mendadak sepi. Mungkin jam segini, mereka sudah kembali dengan rutinitas mereka masing-masing. Karena beberapa pintu di lantai 2, sementara pintu lain terbuka sedikit. Hanya lantai 1 yang masih ramai. Bau masakan dan kopi, serta bunyi radio dan televisi bercampur menjadi satu. Dan aku hanya melewatinya karena aku harus segera bergegas pergi dari tempat tersebut. Begitu sampai di jalan raya, aku langsung menyetop Metro Mini yang masih lewat. Beruntung, ketika aku sampai di pinggir jalan sudah ada Metro Mini yang terlihat sehingga tidak perlu menunggu lama. Sepanjang perjalanan ke kantor, aku berusaha melupakan kejadian semalam. Aku mencoba mengalihkan fokusku sepenuhnya kepada pekerjaan yang akan aku lakukan sekarang. Apalagi ada laporan yang harus aku selesaikan dengan beberapa jadwal meeting yang harus aku hadiri dalam seharian ini hingga sore menjelang. Tidak terasa, waktu sudah menunjukkan jam 8:30 malam ketika aku selesai dengan pekerjaanku. Aku menggerutu sepanjang jalan menuju halte karena banyak sekali pekerjaan yang aku kerjakan di hari itu. Bahkan, aku sempat menyalahkan diriku sendiri karena terlalu berambisi untuk menyelesaikan semuanya sehingga aku pulang larut malam. Untungnya, terlihat ada Metro Mini yang masih beroperasi di jam seperti ini. Seketika, Metro Mini itu berhenti tepat di halte dan aku pun duduk di bangku paling belakang. Aku duduk di dekat jendela, menatap kosong keluar jendela dan melihat kota Jakarta yang berkelip dan penuh lampu serta gedung yang tinggi menjulang. Setengah jam kemudian, aku akhirnya sampai ke rumah susun. Dan ketika aku turun, aku merasakan bagaimana kondisi rusun itu ketika malam tiba. Suasana rumah susun itu tampak lebih sepi dibandingkan pagi hari. Hampir semua penghuninya sudah pulang ke unitnya masing-masing. Terlihat hanya ada beberapa warung di lantai 1 yang buka, dan sisanya tampak tutup dan tidak berpenghuni di sana. Lampu lorong di lantai 1 tampak redup, dan ketika aku berjalan naik ke atas dan sampai ke lantai 2, lorong di lantai tersebut tampak hening, dengan beberapa pintu yang terbuka. Terlihat beberapa keluarga masih beraktivitas dengan obrolan yang terdengar samar di dalam sana. Dan ketika aku naik lagi ke lantai 3, entah mengapa suasananya mendadak berubah drastis. Keheningan di sini terasa jauh lebih pekat dari sebelumnya. Tidak ada suara, tidak ada pintu yang terbuka, dan juga tidak ada kehidupan seperti lantai 1 dan 2. Yang ada hanyalah sebuah cahaya dari lampu neon yang redup. Aku hanya bisa menahan nafas sejenak, mencoba meredakan ketegangan yang tiba-tiba muncul tanpa alasan di dalam diriku pada saat itu. Aku mencoba untuk berpikir positif, dan aku berkata pada diriku bahwa aku tidak perlu takut dengan kondisi seperti ini. Sehingga aku hanya berjalan cepat dan langsung membuka kunci pintu dengan sedikit tergesa-gesa. Aku sempat melihat ke unit nomor 33. Namun, seperti biasa, di sana gelap dan seperti tidak ada kehidupan di sana. Sehingga aku hanya memalingkan wajahku sesaat dan masuk ke dalam sebelum akhirnya menutup pintunya kembali. Seperti biasa, aku menyalakan lampu ruang utama dan langsung menuju dapur kecil untuk menyiapkan alat makan. Malam ini, aku kembali masak mie instan, meskipun ada tambahan telur rebus yang aku beli dari warung di lantai 1. Sambil menunggu air mendidih, aku pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri di sana. Aku mengaca di depan cermin. Aku membuka peralatanku
dan mengeluarkan pembersih muka dan krim malam pada saat itu. Namun, ketika aku berdiri di depan cermin seperti ada sesuatu yang aneh di sana. Wajahku tampak lebih pucat dari biasanya. Apakah ini karena aku kelelahan karena bekerja sampai larut malam? Atau memang cermin ini saja yang pantulannya sedikit samar sehingga wajahku lebih pucat? Ketika aku berpikir seperti itu, tiba-tiba dari sudut kiri di atas cermin, aku melihat sesuatu yang bergerak, seperti ada bayangan dari seseorang yang berdiri di belakangku. Aku sontak membalikan wajahku dengan cepat, namun tidak ada siapa-siapa di sana. Seketika aku langsung berlari keluar dari kamar mandi, mencoba mencari tahu apa yang aku lihat. Namun semuanya tampak kosong. Kamar, ruang tengah, bahkan dapur kecil dekat kamar mandi semuanya kosong. Aku mengecek seluruh ruangan sambil mematikan api yang menyala di atas kompor portable dengan kondisi waspada. Aku hanya bisa menelan ludah dan mencoba meyakinkan diriku bahwa itu adalah pantulan dari sesuatu yang ada di dalam kamar mandi tersebut. Meskipun aku sendiri berpikir bahwa di sana tidak ada benda atau sudut ruangan yang bisa menciptakan bayangan seperti manusia seperti itu. Aku yang awalnya ingin memakai pembersih muka dan krim malamku secara tiba-tiba mengurungkan niatku dan menutup kaca itu dengan handuk. Namun, tepat ketika handuk menutupinya, tiba-tiba ada sesuatu yang terdengar di luar sana. Suaranya terdengar pelan seperti desahan, namun terdengar jelas seperti seseorang yang menempelkan mulutnya tepat di depan pintu dan berbicara padaku dari arah luar. "Hei," dia hanya mengucapkan satu kata. Namun hal itu cukup untuk membuatku membeku. Seketika tubuhku kembali terdiam. Apa yang terjadi kemarin malam yang sempat terlupakan ketika aku bekerja, kini kembali memenuhi pikiranku. Apalagi ketika tubuhku terdiam dan tidak bisa melakukan apa-apa. Handuk yang menutupi cermin tiba-tiba jatuh ke lantai, dan seketika membuatku bisa melihat pantulan dari cermin tersebut. Sontak, aku langsung memalingkan wajahku ke arah cermin, dan di sana terlihat sebuah pantulan pelan wajahku yang ketakutan. Namun kali ini ada sesuatu yang lebih parah dan membuatku semakin ketakutan. Karena di sana terlihat ada bayangan lain yang ada tepat di belakangku. Bayangannya lebih jelas dari sebelumnya. Bahkan aku bisa dengan jelas melihat bahwa ada wajah lain selain diriku dari balik cermin yang aku lihat itu. Terlihat di sana ada seorang anak wanita yang berambut panjang berada tepat di sisi kiri bahuku. Dia berdiri diam, seolah-olah berdiri tepat di belakangku dengan sebagian wajahnya yang tertutup oleh rambutnya yang panjang. Wajahnya tampak menghitam, sehingga aku tidak jelas melihat wajahnya. Namun aku bisa tahu bahwa dia wanita karena rambutnya yang panjang. Sontak, hal itu membuatku mundur beberapa langkah. Lututku tiba-tiba bergetar hebat dengan nafasku yang berat. Aku mencoba memahami apa yang terjadi. Namun sebelum aku bisa berpikir lebih jauh atas apa yang aku lihat, tiba-tiba aku mendengar suara lagi, yang kali ini terdengar lebih keras dari pintu yang tertutup rapat di sana. Tok 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 tok. Terdengar ketukan yang terdengar dari pintu depan. Dan hal itu membuatku tidak bisa bergerak di ruangan tengah. Mataku bergantian memandangi pintu dan cermin yang ada di kamar mandi. Dan tidak lama kemudian, ketukan itu terdengar lagi. Bahkan kali ini terdengar lebih keras dari biasanya. Tok 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 tok. Selain suara ketukan itu, terdengar suara yang lain. Seperti suara di lorong yang tampak hidup. Suara itu terdengar seperti ada beberapa orang yang berjalan hilir mudik di antara lorong panjang yang ada di lantai 3. Mereka seperti berbincang satu sama lain. Mereka tertawa, bahkan terdengar beberapa kali memukul pelan tembok unit yang ada di luar sana. Entah apa yang terjadi di luar sana.
Namun suara itu seperti meredakan suara ketukan yang terjadi kepada unitku pada saat itu. Sepertinya itu adalah para penghuni lantai 3 yang lain, yang mungkin saja baru pulang sehingga membuat lorong itu menjadi ramai. Namun bukannya lega, karena ada suara lain yang aku dengar, aku malah merasakan jantungku semakin berdetak dengan kencang. Seperti ada sesuatu yang membuat tubuhku ini ketakutan di antara suara yang ramai di lorong sana. Aku sepertinya ketakutan atas apa yang terjadi di ruangan ini, dan suara yang ramai ini tidak bisa membuatku tenang sebelum aku melihat apa yang terjadi di lorong tersebut. Aku berusaha untuk membuat tubuhku bergerak, dan tidak lama kemudian setelah aku bisa menggerakkan tubuhku secara perlahan, aku langsung menutup pintu kamar mandi dan berlari ke arah pintu depan agar aku bisa bertemu dengan manusia lain selain diriku di luar sana. Sehingga aku dengan cepat membuka pintu depan dan melihat apa yang terjadi di luar sana. Meskipun tepat ketika aku membuka pintu tersebut, tiba-tiba, astaga, apa yang aku harapkan rupanya tidak terjadi. Karena lorong itu kosong seperti biasa. Tidak ada manusia seperti diriku di lantai 3 ini. Bahkan ada sesuatu yang mengejutkan, yaitu ada sesuatu yang aku lihat tepat di depan mataku pada saat itu. Di depan unit 33, terdapat seorang anak wanita yang berdiri dan menatapku pada malam itu. Tubuhnya kurus, sangat kurus, sehingga tulang-tulangnya tampak menonjol di balik kulitnya yang pucat dan menghitam. Rambut panjangnya terurai dan bergelombang seperti tidak terurus, dan sebagian rambutnya menutupi wajahnya. Namun, yang paling mencolok adalah kondisi tubuhnya. Sebagian kulitnya menghitam dan hangus seperti daging yang terbakar. Pakaiannya robek dan penuh dengan bekas yang gosong. Tubuhnya pun terlihat penuh luka, dan terlihat dengan jelas dari balik baju dan celananya yang bolong dan sobek di beberapa tempat. Anak itu hanya berdiri dan diam sambil menatapku dalam tatapan yang kosong. Tetapi secara perlahan, bibirnya melengkung dan membentuk senyuman yang menyeramkan. Lalu tidak lama kemudian, dia kembali berkata, "Hai," suaranya terdengar serak. Dan suara itu sama seperti suara yang aku dengar dalam beberapa hari ini. "Terima kasih sudah menemaniku di lantai ini. Aku tidak kesepian lagi sekarang." Dia tiba-tiba mengangkat tangannya yang tampak hangus hingga ke ujung jari. Sebagian daging di tangannya tampak mengelupas, memperlihatkan tulang yang ada di antara daging yang sudah hangus terbakar. Dan seketika membuatku jijik dan merinding di saat yang bersamaan. Aku mundur secara perlahan. Tubuhku mendadak kaku, nafasku terasa berat seperti ada yang menekan dadaku pada saat itu. Namun, sebelum aku bisa melarikan diri darinya, tiba-tiba sesuatu terjadi kepadaku. Tepat dari belakang anak itu, unit 33 yang tadinya gelap mulai muncul cahaya secara perlahan. Sebuah titik api kecil mendadak muncul di sekitar pintu, merambat ke dinding dan lantai sehingga membakar apapun yang ada di dalamnya. Api itu secara perlahan mengelilingi anak itu yang berdiri di depan pintu, dan tidak lama kemudian, kobaran apinya semakin besar dan menutupi tubuh anak tersebut. Anak itu tidak menunjukkan tanda-tanda kesakitan. Dia hanya berdiri di sana dengan kobaran api yang mengelilinginya. Bahkan dia hanya tersenyum dengan senyumannya yang menyeramkan. Aku ingin menjerit atas apa yang aku lihat, namun suara itu tersangkut di tenggorokanku. Api terus menjalar dalam sekejap, dan seluruh unit 33 yang letaknya persis di depanku terbakar hebat. Asap pekat berwarna hitam kini memenuhi lorong, dan hal itu membuatku menutup hidungku karena aromanya begitu kuat. Aku tidak bisa mundur dan berlari dari kobaran api itu. Dan anehnya, api tersebut tidak menyambar ke unit lain yang ada di sebelahnya. Aku hanya bisa melihat anak itu perlahan-lahan terbakar habis di tengah kobaran api yang mengelilinginya. Hingga akhirnya,
Dia lenyap di dalam panasnya api yang membakar tubuhnya. Sontak, tepat ketika aku sadar bahwa hal itu adalah hal yang benar-benar menakutkan, aku memaksakan diri untuk berteriak, mengeluarkan semua tenagaku karena aku tidak tahan atas apa yang aku lihat pada saat itu. Aku menjerit sekeras-kerasnya, dan suaranya menggema di seluruh lorong lantai 3 yang sepi itu. Dan setelah itu, entah mengapa, pandanganku mendadak kabur, dan secara perlahan semuanya berubah menjadi gelap, sehingga aku tidak ingat lagi apa yang terjadi setelah kejadian itu. Aku terbangun dengan kondisi tubuhku yang tersungkur di kamar mandi. Kepalaku mendadak berat dengan mataku yang sulit terbuka. Cahaya yang masuk melalui celah tirai membuatku sadar bahwa sekarang sudah pagi. Dan ketika aku menoleh ke arah jam dinding, aku benar-benar kaget karena sekarang sudah jam 10 pagi. Dengan kondisi tubuhku yang masih lemas, aku mengambil ponselku pada saat itu. Ada beberapa panggilan tidak terjawab dan itu adalah panggilan dari atasanku. Aku tahu bahwa aku seharusnya panik dengan kondisi tersebut, namun pikiranku terlalu kacau. Kejadian semalam membuat kepalaku pusing atas apa yang aku alami. Entah itu mimpi atau kenyataan, namun semuanya tampak begitu nyata, dan aku benar-benar bingung dengan hal tersebut. Setelah memulihkan diriku, aku menelpon balik atasanku dan meminta maaf atas apa yang terjadi. Aku berkata bahwa aku jatuh dari tangga rusun sehingga aku tidak bisa masuk untuk hari ini. Setelah menutup telepon, aku duduk di kasur, mencoba memahami atas apa yang terjadi kepadaku semalam. Setelah berpikir sejenak, aku memutuskan untuk menelpon Pak Iwan yang merupakan pemilik dari unit ini. Mungkin dia tahu sesuatu dengan apa yang terjadi padaku dan apa yang aku lihat di dalam mimpi itu. Aku beberapa kali menelponnya, dan beberapa kali pula dia tidak mengangkat teleponku. Hingga akhirnya, setelah menunggu setengah jam, baru Pak Iwan menghubungiku kembali, dan dia meminta maaf bahwa dia pada saat itu sedang di jalan dan tidak mendengarkan dering telepon dari HP-nya. Awalnya, aku ingin langsung membicarakan tentang apa yang terjadi di unit ini, namun belum sempat aku berkata kepadanya. Tiba-tiba, dia berkata kepadaku, "Pasti adik mau minta uang sewa itu kembali ya?" katanya dengan nada yang pasrah. Aku mendadak terdiam dan terkejut dengan responnya. Kata-katanya membuat aku semakin berpikir atas unit yang aku tinggali ini. Kenapa dia berkata seperti itu? Apakah dia tahu atas apa yang aku alami? Gumamku pelan. Namun, aku kembali menjawab dengan nada yang berbeda. "Bukan, Pak. Aku hanya ingin tahu tentang lantai 3 ini. Karena kemarin aku mengalami kejadian yang tidak mengenakkan," jawabku dengan pelan. Terdengar jeda panjang di ujung telepon, hanya terdengar suara nafas berat dari Pak Iwan selama beberapa detik. Dia tampak ragu atas apa yang akan dia katakan selanjutnya. Dan tidak lama kemudian dia kembali berbicara. "Kalau memang adik mau keluar, tinggal bilang saja. Aku tidak nahan semua orang yang menyewa unitku untuk pergi keluar. Kalau misalkan perlu, aku bisa transfer uangnya sekarang. Paling dipotong uang sewa selama beberapa hari saja," katanya sambil menghela nafas panjang. Aku semakin bingung. Apalagi ketika dia seperti ingin aku keluar dari unit tersebut. Apalagi dia menawarkan untuk mengembalikan uang itu tanpa protes. "Pak," kataku pelan, "aku masih ingin bertahan di sini, Pak. Karena aku susah mencari tempat lagi apabila aku harus keluar sekarang. Tapi aku hanya ingin tahu atas apa yang terjadi dengan lantai 3. Karena aku seperti merasakan mimpi buruk. Dan itu ada hubungannya dengan unit yang ada di lantai itu." Pak Iwan mendadak terdiam lagi. Namun kali ini tidak terlalu lama seperti sebelumnya. Setelah beberapa saat, dia hanya mendesah pelan sambil berkata, "Baiklah," katanya pelan.
kita bertemu di lantai 1 seperti kemarin. Tapi sebelumnya mohon maaf, dan kalau misalkan setelah aku ceritakan, adik mau keluar, aku hanya bisa pasrah dan mengembalikan uang yang sudah adik transfer. Aku hanya menjawab bahwa masalah keluar atau tidak itu urusan nanti. Yang penting, kita bertemu dulu dan mencari tahu apa yang terjadi dengan lantai 3 ini. Hingga akhirnya, Pak Iwan mengakhiri panggilan tersebut tanpa berkata-kata lagi, dan itu membuat perasaanku semakin campur aduk. Apakah dia tahu sesuatu? Dan kenapa dia seperti pasrah ketika aku berbicara tentang lantai 3 ini? Setelah 1 jam berlalu, akhirnya Pak Iwan kembali datang ke rusun itu. Awalnya aku mengajaknya ke lantai 3 agar aku bisa menunjukkan apa yang terjadi di unit tersebut dan unit 33 yang ada di depannya. Namun lagi-lagi, Pak Iwan tidak mau naik ke atas. Malah dia berkata bahwa dia akan menunggu di warung kopi yang ada di dekat rumah susun itu. Aku akhirnya keluar kamar dan mengikuti apa yang dia katakan. Setelah bertemu dengannya, wajah Pak Iwan tampak lebih muram dari sebelumnya. Matanya seperti terus menghindari tatapanku, dan dia hanya bisa menunduk pelan sambil menyeruput kopi yang ada di depannya. Awalnya, aku kembali meyakinkan dirinya bahwa aku tidak akan keluar dari unit itu. Aku hanya ingin tahu tentang lantai 3 dan segala keanehan di dalamnya. Setelah beberapa kali aku mendesaknya, dia akhirnya mulai bercerita. Dan di sana, aku baru sadar bahwa lantai 3 itu memang kosong, benar-benar kosong, dan tidak ada satupun manusia yang ingin menyewa unit-unit di lantai itu selain aku. Mereka lebih memilih lantai 1 dan 2. Bahkan mereka lebih rela naik lebih tinggi ke lantai 4 dan 5 daripada harus tinggal di lantai 3. Ada satu alasan kuat kenapa mereka melakukan hal itu. Karena beberapa tahun yang lalu, ada kebakaran besar di rusun itu, dan hal itu terjadi di unit 33 yang letaknya ada di seberang unitku. Ketika kebakaran itu, ada satu anak yang terjebak bernama Sari di sana. Entah mengapa dia terjebak dan tidak bisa keluar. Awalnya para warga rusun menyangka bahwa unit itu kosong karena kedua orang tuanya bekerja. Namun, ketika kobaran api melahap unit itu sampai habis, terdengar sebuah jeritan dari dalam sana. Dan ketika mereka mencoba untuk membantunya, hal itu sudah terlambat. Pak Iwan menghela nafas ketika menceritakan hal tersebut. Sejak saat itu, lantai 3 jadi angker. Para penghuni yang awalnya menempati lantai 3 seperti keluargaku, seringkali diganggu oleh Sari. Dia layaknya anak kecil yang suka mengetuk pintu, berlari di lorong, bahkan suka menampakkan diri di setiap unit yang pernah dia masuki di lantai tersebut. Sehingga para penghuninya memilih pindah lantai dan pindah dari rusun itu, termasuk aku. Awalnya, aku ingin menjual unit itu, namun karena apa yang terjadi pada saat itu membuat unitku susah terjual, dan aku memutuskan untuk menyewakannya. Semua penyewa tidak ada yang lama tinggal di unitku. Bahkan ketika aku memberikan harga yang murah, mereka semua tidak bertahan lama. Semuanya gara-gara Sari yang sering muncul di sana. Dan itu membuat mereka ketakutan seperti yang adik alami semalam. Aku hanya menatapnya dengan perasaan yang berat. Jantungku berdetak kencang, dan aku hanya bisa diam dan tidak bisa berkata apa-apa. Namun dari sana, aku bisa mengetahui semuanya, dan apa yang aku alami semuanya masuk akal. Mungkin Sari datang karena dia hanya ingin ditemani, dan dia datang ke unitku hanya berkenalan. Atau mungkin dia tidak sadar bahwa dia bukan lagi manusia. Aku hanya bisa mengangguk pelan, dan setelah aku mendengar dari Pak Iwan, aku memutuskan untuk melanjutkan menyewa unit itu setidaknya hingga akhir bulan ini. Aku kembali menempati unit tersebut, dan ketika malam tiba, Sari yang diceritakan oleh Pak Iwan kembali muncul dengan tanda-tanda yang sama. Dia akan berjalan di lorong, mengetuk pintu setiap malam, dan mengucapkan
"Hai" kepadaku. Aku lebih memilih untuk menghiraukannya sekarang, meskipun itu mengganggu. Walaupun dia muncul berupa bayangan di cermin, aku lebih memilih untuk memakai cermin kamar mandi pas siang hari. Karena menurutku, lebih aman dibandingkan malam hari. Aku mulai bertahan dalam beberapa malam. Aku juga mulai terbiasa dengan langkah Sari di lorong sunyi lantai 3. Namun, meskipun aku berusaha mengabaikan semuanya, ketakutanku tidak sepenuhnya hilang. Aku bertekad untuk terus bertahan setidaknya sampai akhir bulan, di mana aku bisa pindah ke tempat yang baru dan meninggalkan unit yang menyeramkan ini. Tapi sepertinya aku hanya mampu bertahan hingga minggu kedua. Semakin lama gangguan itu muncul, secara perlahan aku merasakan lelah secara fisik dan mental. Bahkan, hal itu berimbas dengan pekerjaan di kantor. Aku yang tidak bisa tidur membuatku telat bangun dan terlambat bekerja, sehingga konsentrasiku terpecah antara pekerjaan dan kejadian aneh yang ada di unit itu. Memasuki minggu ketiga, ada sebuah panggilan dari atasanku yang bisa menjadi alasan bagiku untuk pergi dari unit ini. Aku dipindahkan ke salah satu kantor cabang di Pandeglang. Hingga tanpa pikir panjang, aku langsung menerima hal tersebut. Dan ketika aku membicarakannya kepada Pak Iwan, aku bisa meninggalkan unit tersebut tanpa ada rasa bersalah kepadanya. Aku meninggalkan unit itu dan tidak pernah kembali hingga saat ini. Aku juga tidak pernah mencari tahu apa yang terjadi setelahnya. Karena setelah aku bertugas di Pandeglang, aku dipindahkan lagi ke Jawa Timur hingga hari ini. Namun, meski sudah bertahun-tahun berlalu, ingatan tentang unit itu tetap melekat di benakku. Dan kadang-kadang, di dalam keheningan malam, aku masih bisa mendengar suara langkah kecil dan ketukan di pintu. Meskipun itu hanya perasaanku saja.